PHK sudah merajalela, pemerintah hanya diam saja. Itu yang menjadi tema dalam Editors View hari ini. Untuk membahas hal ini, sudah ada editor CNBC Indonesia, Damiana, pada sore hari ini. Selamat sore, Mbak Eme. Selamat sore. Mbak Eme, ini kalau kita lihat berita-berita sekarang tuh, kalau kita perhatiin banyak banget ya yang PHK-PHK begitu. Kalau kita lihat ada pabrik tekstil yang memang mem-PHK dan 6 pabrik gitu. Kalau misalkan di total-total, itu jumlahnya 13 ribuan begitu. Bahkan itu yang mungkin belum saja tercatat begitu ya oleh asosiasi-asosiasi yang tergabung begitu. Nah, ini kalau menurut Anda gimana sih pandangan Anda melihat banyaknya fenomena PHK yang masih terjadi? Sebenarnya apa faktor pendorongnya? Nah, benar tadi kata Mbak bahwa memang itu data belum mencakup semuanya ya, karena memang itu baru dari satu serikat pekerja aja. Karena kalau di tekstil saja itu prediksinya sudah terjadi 100 ribuan. Ini hanya dari Januari sampai Mei saja. Jadi tidak menghitung di sektor lain. Seperti tadi kita lihat ada di PHK, rencana-rencana PHK perusahaan lain. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya karena itu kita di CNBC itu kita menyebutnya sebagai gelombang PHK, tsunami PHK. Karena apa? Karena memang ini adalah lanjutan dari tahun sebelumnya. Kita bicara di tekstil aja itu kita bicara dari tahun 2022. Iya. Itu sudah dimulai PHK massal, berlanjut sampai ke tahun 2023 dan sampai sekarang. PHK tidak cuma hanya efisiensi tapi juga penutupan pabrik. Bahkan penutupan pabrik tidak hanya di hilir, sekarang sudah mulai bergerak ke hulu. Artinya ini kan gelombang PHK ini akan terus berlanjut, potensinya masih akan terus berlanjut dan ini harus diantisipasi dan harus segera diatasi. Kalau kita melihat itu penyebab awalnya mungkin dari efek domino pandemi ya. Akhirnya masih terasa artinya. Iya, efek domino pandemi itu karena kan sebenarnya ada juga ekonomi yang menyatakan bahwa efek domino pandemi ini akan benar-benar hilang di tahun 2025. Tapi kita belum melihat pembuktiannya ke situ ya. Cuman kalau dari pengakuan dari serikat pekerja, dari pengusaha bahwa ini adalah efek lanjutannya pertama dari pandemi yang menggerus cash flow perusahaan, penurunan order, terus kemudian terjadi perang. Perang ini juga yang mengganggu logistik, menaikkan biaya-biaya produksi. Ketika cash flow-nya tidak sanggup, tapi biaya terus naik, order tidak ada, ini akan semakin memberatkan perusahaan. Nah, satu-satunya efisiensi yang paling gampang dilakukan adalah PHK. Nah, dan ini paling terasa di industri padat karya seperti tekstil dan sepatu. Jadi dan kemudian ini berlanjut di tahun 2023 masih ada masalah cash flow. Kemudian ada pengaruh dari daya beli, penurunan daya beli. Ketika perang menyebabkan harga-harga naik, daya beli konsumen juga menurun di dalam negeri. Jadi persoalannya tidak lagi perlambatan ekspor karena perang, tapi juga masalah dari konsumsi di dalam negeri. Akibatnya konsumen mencari barang yang lebih murah. Barang yang lebih murah salah satunya adalah pilihannya adalah impor dari Cina yang harganya sangat murah. Kita semua orang tahu bahwa harganya memang sangat murah. Dan ini yang menjadikan efek domino beruntun yang kemudian menjadikan siklus yang tidak bisa diputus sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang, cash flow perusahaan juga diakui tidak kuat lagi menahan beban. Balik lagi, melakukan efisiensi lagi. Korban-korban PHK ini daya belinya pasti turun, menyebabkan efek domino yang lain. Akhirnya balik lagi, jadi ini seperti lingkaran setan yang sampai sekarang tidak bisa diputus oleh pemerintah. Oke, ini tadi menarik ya, Mbak Eme bilang ini karena ada aturan impor. Artinya memang ada masalah, bisa dikatakan seperti itu ya di Permendak 8 di Permendak 8 tahun 2024 yang memang dinilai menguntungkan atau berpihak begitu pada importir. Tapi sebelum ke sana begitu ya, saya ingin menanyakan dulu faktor-faktor pendorong adanya PHK itu. Apakah kalau kita lihat dengan adanya naiknya UMP itu seperti apa? Apakah itu juga termasuk menjadi faktor pendorong begitu? Kalau kita bicara dari kacamata pengusaha mungkin iya ya, itu jadi salah satu ketika perusahaan yang tidak memiliki modal besar harus membayar upah besar dengan kenaikan yang besar. Jadinya itu menjadi beban buat dia. Tapi kalau misalnya kita katakan itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh, tidak juga. Karena kenaikan upah itu tidak menyebabkan terjadinya lonjakan konsumsi atau lonjakan belanja. Di mana-mana dikeluhkan daya beli turun. Penjualan mobil, penjualan baju, penjualan sepatu turun. Yang diharapkan oleh pengusaha hanya selalu momen-momen festif seperti Lebaran, Tahun Baru, Tahun Ajaran Baru.
Kalau misalnya kenaikan UMK ini adalah berpengaruh banyak, harusnya bisa membantu daya beli, dan itu akan dampaknya ke perusahaan ya. Tapi kalau bicara dari kacamata perusahaan mungkin itu bisa menambah beban. Ya. Oke, sekarang kita beralih yang soal Permendak 8 tahun 2024. Sebenarnya seperti apa aturan dari isinya itu? Apakah memang benar itu menguntungkan bagi pihak importir begitu, dan akhirnya untuk lokal sendiri juga semakin terancam? Kalau kita bisa bilang memang itu sangat membantu buat impor ya, untuk importir memasukkan barangnya ke Indonesia. Dan seperti yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani kemarin di DPR, ini adalah peraturan ini adalah sebagai relaksasi dari pengetatan yang dilakukan sebelumnya di Permendak 36. Relaksasi ini dilakukan sebagai dampak dari penumpukan kontainer-kontainer barang impor di pelabuhan. Artinya di sini pemerintah seperti tersandera kali ya. Kalau kita bisa bilang tersandera oleh barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Dan ini yang menyebabkan terbitnya Permendak 8 nomor 2004 yang merelaksasi pemasukan impor, tidak lagi mensyaratkan ada harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan teknis atau evaluasi dari kementerian teknis tertentu gitu. Jadi memang bisa kita bilang Permendak ini sangat membantu, dan itu kemarin kalau kita lihat meminjam istilah dari pengusaha tekstil kemarin yang menyebutkan bahwa peraturan ini mendapat respon sangat baik dari pengusaha-pengusaha asing. Bahkan katanya mereka mengirimkan surat apresiasi kepada pemerintah Indonesia dan meminta agar ada pelonggaran-pelonggaran lanjutan lain. Nah, ini yang menjadi concern kita, akan seperti apa pemerintah? Apakah akan semakin memperlebar impor di tengah hantaman-hantaman PHK atau seperti apa? Nanti kita ini yang kita tunggu dari pemerintah, seperti apa langkahnya. Kalau misalkan memang akan melonggarkan lagi untuk impor, artinya memang masih akan ada yang terancam dong untuk dari lokal sendiri. Pasti, dan ini akan semakin menggerus pasar domestik. Balik lagi, ini akan memicu lingkaran setan. Setelah impornya menggerus pasar domestik, memang belanja itu ada, konsumsi ada, semua orang belanja baju, semua, tapi yang dibelikan baju impor, tidak dinikmati oleh produsen lokal. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak, ya seperti yang Anda katakan Mbak Eme, ini menjadi seperti lingkaran setan begitu. Artinya memang akan ada lagi ya, continue begitu kalau kita lihat. Apakah memang kalau misalkan kita lihat dengan makin kesini makin ada terus begitu PHK, apakah memang di lapangan pemerintah benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu soal hal ini? Kalau yang saya lihat dari pernyataan Bu Sri Mulyani kemarin ya, dijanjikan akan ada koordinasi dengan kementerian lain untuk mengatasi impor ini. Gitu. Tapi yang jadi fokus untuk awalnya adalah baja dan tekstil. Tapi kita belum melihat arah ke sana karena kita melihat sampai sekarang belum ada sinyal-sinyal dari pemerintah untuk mengatasi lonjakan-lonjakan impor ini. Karena meskipun pengusaha sudah memperingatkan akan ada puluhan ribu kontainer barang impor yang akan masuk ke Indonesia, pemerintah sepertinya bergeming. Kalau kita melihatnya seperti itu, masih bergeming. Kita belum melihat ada tanda-tanda akan bergerak cepat untuk melakukan pengetatan-pengetatan lain lagi. Dan ini tentu pemerintah kalau misalnya masih tetap berdiam seperti ini ya, gelombang PHK itu akan terus berlanjut. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa bulan lagi begitu, nggak lama sebenarnya ada perubahan presiden, artinya ada kabinet baru dan lain-lain lagi yang baru begitu, artinya ada pemerintahan baru. Ini akan seperti apa? Apakah dengan adanya kabinet baru, pemerintahan baru, apakah ada angin-angin segar atau angin-angin perubahan begitu untuk terkait spesifik dalam hal PHK begitu? Sebenarnya terlalu lama ya untuk bicara itu karena kita belum melihat peta kabinet ekonominya. Kabinet ekonomi yang akan menentukan siapa menteri ekonominya. Harus menteri-menteri yang memang berasal dari background karir profesional yang memahami ekonomi, memahami seperti apa sebenarnya pengembangan manufaktur, hilirisasi, industri padat karya, ketenaga kerjaan. Ini yang harus memahami ini menteri-menteri, dan sampai sekarang kita belum melihat ada tanda-tanda ke sana. Masih bergelut soal siapa menteri keuangannya, karena Menteri Keuangan tidak terlalu menentukan bagaimana nanti arah dari PHK dan ya? Industri ini nantinya. Tapi kita harus lihat siapa timnya. Tidak cukup hanya Menteri Keuangan. Siapa timnya dia, tim ekonominya siapa. Ini yang harus kita lihat dalam beberapa minggu ke depan. Semoga ada
tanda-tanda jadi kita bisa mengetahui bahwa memang industri manufaktur ini akan kembali jadi fokus pemerintah atau enggak. Baik, kita harapkan demikian ya. Betul, Mbak Eme, terima kasih banyak Editor CNBC Indonesia, Mbak Demiana, telah memberikan perspektif untuk kita semua tentunya terhadap persoalan PHK ini ya. Dan kita harapkan tentu saja ada solusi dari pemerintah begitu ya. Kita harapkan. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.